Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini bersama dengan saya Lazarus, bersama-sama saat ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Saat ini digerakkan membaca Alkitab rutin GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Anugerah Kemendung. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini kita belajar bersama-sama dalam satu perikop yang luar biasa di dalam Amsal pasal 20 Bapak Ibu Saudara, yang saat ini sedang rutin bersama-sama belajar tentang hal ini di dalam Amsal pasal 20 Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau belajar baca nantinya di ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir Bapak Ibu Saudara di ayat 30, tapi itu ada poin-poin Bapak Ibu Saudara yang harus akan lewati. Tetapi ada satu kebenaran firman Tuhan yang saat ini menjadi perenungan kita Bapak Ibu Saudara. Kalau dari mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 atau yang saya 9 ini Bapak Ibu Saudara yang akan saya mau bacakan, begini bunyi firman Tuhan. Ayat yang ke-9 Bapak Ibu Saudara, siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita belajar juga saat ini, kita tahu setelah manusia jatuh di dalam dosa, Bapak Ibu Saudara, manusia telah kehilangan kemuliaannya. Seperti juga Bapak Ibu Saudara bisa baca di dalam Roma 3 ayat 23, di sana dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di saat manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, di mana di sini adalah hubungan relasi manusia dengan Tuhan telah jauh dan telah jatuh begitu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kodrat dosa sudah ada dalam kehidupan kita. Jadi bagaimanapun juga saat ini kita kalau mengatakan, oh aku sudah baik, aku tidak berbuat kesalahan, ini juga menjadi hal yang sangat sulit Bapak Ibu Saudara, karena memang ada kodrat dosa dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara, kita ini yang sudah berdosa ini bisa dibersihkan, bisa dipulihkan. Nah, ini ada sesuatu hal yang luar biasa. Kalau kita mau ketahui Bapak Ibu Saudara, di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Artinya Bapak Ibu Saudara, kehidupan dosa, iya Bapak Ibu Saudara, hati yang tidak bersih Bapak Ibu Saudara, yang sudah di dalam kodrat dosa ini Bapak Ibu Saudara, upah dosa adalah maut, kematian, kebinasaan selama-lamanya Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena kasih karunia Allah Bapak Ibu Saudara, kita sudah boleh ditebus oleh darah yang kudus, darah yang mahal Bapak Ibu Saudara. Itu hal yang menjadi hal yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tidak berhenti di mana setelah kita ditebus. Kita ditebus dengan darah yang mahal, dosa kita disucikan. Bapak Ibu Saudara, disucikan. Apakah kita bisa hidup bersih? Apakah kita hidup kudus? Apakah kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan? Ya, bisa. Karena itu kerinduan Allah Bapak Ibu Saudara. Dengan kemampuan diberikannya Roh Kudus di dalam hidup kita. Setelah Yesus mati di kayu salib, dia naik ke surga. Dia memberikan rohnya, roh Allah yang tinggal di dalam kehidupan kita, supaya kita hidup semakin hari semakin kudus. Hidup kita semakin hari semakin berkenan. Kita dibersihkan, disucikan lewat firman-Nya, lewat doa. Ini yang menjadi satu hal yang sangat yang kita harus pahami Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, percaya. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang saat ini merasa dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, aku masih bersalah, aku masih kurang bersih, aku masih banyak kelemahan dalam kehidupan saya, kehidupan kita saat ini. Percaya, kita punya Tuhan yang begitu luar biasa, yang sanggup menyucikan, yang sanggup membersihkan, yang sanggup menyembuhkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa diri kita ini
belum melakukan yang terbaik. Tapi percayalah, kita punya Bapa yang begitu mengasihi kita. Kita punya Tuhan yang begitu luar biasa mencintai kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Yesus sudah memberikan satu teladan buat kita saat ini. Bagaimana Yesus dalam kehidupannya, dia dicobai oleh iblis begitu luar biasa supaya dia jatuh di dalam dosa. Tetapi karena Roh Kudus, Roh Allah tinggal di dalam kehidupan Yesus, sehingga Yesus sanggup mematahkan pencobaan-cobaan yang membawa Yesus akan jatuh di dalam dosa. Ini satu contoh Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus sanggup melewati pergumulan-pergumulan, pencobaan-pencobaan dosa. Kehidupan kita juga bisa Bapak Ibu Saudara, karena ada kuasa Roh Kudus yang memampukan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, untuk tidak berbuat dosa Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, yang hidupnya, yang kerinduannya ingin hidup berkenan di hadapan Tuhan, undang Yesus. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kehidupanmu akan semakin hari akan diubahkan. Kehidupan kita semakin hari akan dipulihkan. Percaya, Tuhan akan menolong dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberikan kesanggupan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami percaya, kami tahu Tuhan, kami adalah orang berdosa. Kami tahu Tuhan, hati kami belum tahir Tuhan. Tapi satu hal yang kami imani Tuhan, kami percayai, Engkau Yesus yang sudah mati di kayu salib, yang sudah menebus dosa kami, sehingga kami semakin hari mau hidup suci, hidup bersih di hadapan-Mu Tuhan, oleh kekuatan Roh Kudus, kekuatan Roh Allah yang tinggal dalam hidup kami, yang sudah memeteraikan hidup kami untuk menjelang hari keselamatan buat kami. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur, kami bersyukur menyembah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur. Inilah doa ucapan syukur kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.